Baik, pada hari ini kita singgung lagi ya tentang PLDL, khususnya bagaimana kita bisa membuat nilai kombinasional dan digabungkan dengan nilai sinkronus. Kalau di bab sebelumnya kita bicara tentang struktur dan juga tipe data dari PLDL. Contoh yang umumnya digunakan di sana adalah tentang nilai konvensional, ikut beberapa uh, structure description-nya, bukan macam-macam informasi teksnya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan lihat tentang bagaimana kita bisa membuat nilai kombinasional berdasarkan beberapa variasi style deskripsi. Lalu nanti akan dijadikan dengan nilai sinkron, beberapa variasi deskripsi style. Nah, pada contoh di sini yang saya ambil sekali, dia memberikan sebuah contoh ini. Ini adalah first in first out. Bagaimana membuat first in first out dengan ukuran 8 kali 9 bit data. Jadi datanya ada 9 bit, kemudian dia diatur supaya dia bisa menjadi hardware untuk 8 bit atau first in first out. Nah, kalau secara umum, ya, dia akan memberikan gambaran gitu ya bahwa di sini dibutuhkan paling tidak package. Ya, yang package yang pertama dia menggunakan standar logic, yang kedua dia menggunakan juga Word standar tarif. Jadi sekarang package yang digunakan tidak hanya library dari library, tapi juga library yang dibuat sendiri, ya. Contoh di sini adalah untuk vertikal. Lalu kemudian seperti minggu lalu juga, struktur dari sebuah PADL itu akan dimulai dengan entity, lalu dilanjutkan dengan arsitektur. Nah, gambaran entity, nah, gambaran dari entity tentu saja kita akan melihat ya, ada beberapa pin yang bisa dipakai untuk mengendalikan dari mesin ini. Nah, seperti tadi yang disebutkan ya, bahwa di sini paling tidak dibutuhkan data input, ya, maksudnya yang muncul di port, bukan yang hidden ya, bukan yang tertanam di dalam chip, tapi ini yang muncul di outputnya. Yang muncul di port, sorry, saya port. Yang muncul di port itu saya input, output kasus ini. Jadi data input dan data output di sini kalau kita lihat kan seperti dipisah. Yang masing-masing untuk inputnya itu 9 bit, outputnya juga 9 bit. Kemudian data-data yang ada di dalam itu nanti akan diatur lewat arsitektur. Di dalam arsitektur ini kita akan bisa melihat adanya 8 dari 9 bit. Jika totalnya 8, baik, dari 9 bit. Nah, data-data yang di internal ini itu bisa dikendalikan oleh pin-pin yang di eksternal. Pin yang di eksternal ini contohnya ada block, set, kemudian ada read, write, read increment, write increment, kemudian read pointer clear, write pointer clear, ya, lalu dua data in dan out. Nah, sinyal-sinyal ini itu sebetulnya nanti akan kelihatan kompleks gitu ya. Tapi kita tidak menyinggung secara detail, itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah blok prosein secara keras, bukan membuat guna kan mereka disimpan secara software ya. Di datanya biasanya berhubungan dengan
dalam mengatur berat urutan. Tapi dalam hal ini kita menggunakan hal berkeras, di datanya itu disimpan di biasanya disimpan di register ya. Biasanya disimpan di register. Ya, jadi kita bisa melihat beberapa blok, misalnya di sini register array. Ini dari semacam kalau kita lihat proses, kemudian kita begin. Kalau reset sama dengan 1, maka ya, semua data di FIFO-nya itu dibuat dengan sama dengan 0. Ya, jadi clear ya, kalau itu bin reset. Kemudian as if, jadi kalau dia bukan bin reset, maka dia akan memeriksa. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah event dari clock. Event dari clock. Kalau event dari clock itu sama dengan 1, di penjelasan sebelumnya, bahwa kalau clock event and CLK sama dengan 1 gitu, itu artinya adalah kita melihat adanya transisi dari dulu ke high, transisi dari dulu. Dan sebaliknya ya, kalau transisinya dari high ke low, dia tidak akan merespon. Tapi dia baru merespon kalau ada transisi dari low ke high. Nah, kemudian di bawah sini, kalau munculnya sinyal clock, maka nanti periksa lagi di sini. Ada write, sinyal X sama dengan 1. Ya, kalau ada, maka dilakukan proses yang prosesnya semacam kalau kita amati for in loop, ya, for in loop and loop. Ini akan dilakukan berulang, tapi bukan secara software, tapi di sini dilakukan secara hardware. Artinya proses itu akan dikerjakan secara paralel, ya, bukan satu-satu secara paralel. Nah, itu proses yang pertama, lalu yang berikutnya proses yang kedua, ini juga akan sama ya. Kalau ada reset, maka date pointernya akan reset sama dengan 0. Kalau ada transisi clock sampai, maka akan diperiksa apakah date pointer clear itu sama dengan 1. Kalau ya, maka date pointernya akan reset sama dengan 0. Ini seperti kita memberi inisialisasi. Jadi kalau setiap port, setiap tipe kita itu baru mau akan digunakan, akhirnya akan kita perlu sinyal set. Set itu akan memberikan kondisinya kalau namanya kalau inisial state ya. Misalnya dia bukan pointer clear di sini, maka dia bisa periksa di sini, pointer yang akan diimplement. Seperti tipe itu kan tadi pas input yang mulai dari 0, kemudian kalau ada data baru yang akan increment. Baliknya, jadi prosesnya tinggal kita dari top down atau ini bisa kita ambil. Hanya kita lihat ini. Kalau yang di sini, di pointernya kita increment. Pointernya kita tambahkan. Kemudian ada write. Write down. Ini mirip dengan yang di atas tadi. Tapi di sini write pointernya ya. Ya, kita tahu bahwa prosesnya misalnya kita masukkan data dimulai dari alamat 0, ya, kita tulis write, kita tulis misalnya 0, 1, 2, 3 misalnya ya, kita punya tempat data gitu ya, 0, 1, 2, 3. Lalu ketika karena posisi first out ya, yang pertama kali muncul itu akan dibaca oleh read ya. Jadi read-nya kan membaca tetap sama ya, mulai dari 0, kemudian dari 1, dari 2, dan 3. Ya, jadi yang akan urut seperti ini. Tentu saja read pointernya harusnya cukup cerdas ya. Kalau misalnya read pointernya cuma 3, ya read pointernya jangan baca 4 ya. Tentu saja datanya akan jadi biru. Ya. Jadi itu dilakukan datanya akan jadi biru.
pertanyaan berikutnya adalah, nah, kalau sudah sampai 7, ini kan sudah maksimum, Pak. Nah, dari 0 sampai 7, kan sudah maksimum. Nah, pointernya akan lari kemana? Dia akan kembali ke 0 lagi. Jadi ini semacam head and tail, tapi circular. Jadi kita nggak akan kehabisan inti atau kehabisan. Nah, di sini ditunjukkan kalau yang di atas tadi itu membutuhkan proses clock, ya, sinkronus. Sedangkan yang di bawah di sini Anda lihat itu pembuatan MUX, yang mana kita bisa membuat multiplexer yang menampilkan 9 bit data lagi, ya, lewat keluarkan nanti sinyalnya di tentu saja dengan kondisi tertentu. Ya. Kalau read pointernya sama dengan 000, nah, maka tipe 0 nanti akan muncul di input slot. Jadi kalau inputnya adalah, ya, input dari read pointer ini, ya, adalah 001, maka yang muncul adalah tipe 1 muncul di master. Ini juga ada istilah address. Jadi kita akan lihat bahwa ada tipe-tipe data tertentu itu value-nya itu nggak cuma 0 dan 1. Bisa punya care, punya high impedance, ya, dan punya low semacam output, tetapi dia rendah, lalu high, output high, dan seterusnya. Ini banyak kondisi yang nanti akan dilemparkan di tipe. Nah, kalau tadi kita menggunakan bit select when, ya, sebetulnya untuk membuat multiplexer, di bawah ini kita akan membuat decoder, ya, decoder tapi dengan bit select when juga, sama-sama di sini. Ini pakai type pointer di when 0, 1, ya, tapi outputnya adalah bukan dari tipenya, tetapi ini sudah dibuat statis, gitu ya, statis dari data yang kita buat. Ya, karena right pointer kan harus mengaktifkan salah satu dari tipenya. Bukan salah satu dari tipe mana yang tentu saja kalau salah satu ya nggak boleh dua, ya, karena kalau ada dua berarti kan saling bergantikan bukan. Ya, ini berikutnya adalah tentang cara mengendalikan output dengan menggunakan listrik. Nah, itu penjelasan singkat, ya, tentang bagaimana Kevin Sahil itu memberikan contoh membuat sebuah mesin pesawat, ya, lewat register melakukan 8 kali 9. Jadi yang membutuhkan 2 package sama standar logic bisa pendapat dan standar added package. Standar added package ini nanti akan dipakai untuk mengoverload operator plus, ya. Nah, operator plus itu nilainya kan penjumlahan, ya, penjumlahan, tapi bisa nggak penjumlahan yang tidak dipakai oleh tipe data numerik. Nah, jadi tipe data yang kita pakai ini kan tipe data standar logic. Nah, jadi kita membutuhkan semacam fungsi mengubah nilai dari standar logic menjadi nilai numerik, ya, dengan menggunakan standar, atau mengubah nilai dari integer ke standar logic. Nah, ya, kita akan lihat sekarang tentang pembentukan intai kombinasionalnya. Ada beberapa cara, gitu ya, mendeskripsikan intai kombinasional. Contoh di atas itu contohnya adalah sinyal turn out enable, yang menggunakan data flow construct with select when, dan twisted over yang menggunakan behavior, yang menggunakan if, dan statement. Jadi lagi ya, untuk membuat intai kombinasional itu sebetulnya kita kan bisa menggunakan
model apa namanya data flow atau behavior atau model struktural biasa ya yang menggunakan verbal and or dan seterusnya. Nah, di sini VHDL sudah menyediakan konstruk ya, kalimat yang bisa kita kenal gitu ya. Dengan bit select when, maka kita bisa membuat sebuah multiplexer ya, atau kita bisa membuat sebuah decoder dengan cara mudah. Jadi bukan lagi menggunakan cara-cara secara struktural dengan and or ya. Nah, ini bisa berikan contoh ya, kita akan menyelesaikan masalah membuat multiplexer. Multiplexer ini memiliki selektor 2 bit. Ya, kalau selektornya 2 bit, ini, maka kemungkinannya dia bisa menyeleksi 2 pangkat n. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 jalur yang bisa dikendalikan. Nah, bisa dikendalikan dari input juga. Nah, lebar input dan output tentu saja harus sama ya. Kalau inputnya berapa? 4 input, maka semua input di sini juga harus terdiri dari 4 bit input. Ya, jadi ini berbeda dengan multiplexer yang kita pelajari, misalnya kita menggunakan multiplexer yang 4:1 misalnya ya, menggunakan script 4:1, menggunakan isi 4 sekian 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 itu berupa multiplexer di 4:1 itu hanya 4 bit, masukannya kan hanya masing-masing 1 bit. Tapi di contoh ini kita membuat masukannya itu masing-masing adalah 4 bit, bukan cuma bit. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan concurrency assignment statement zaman kuliah, atau dengan menggunakan bit select when, atau bisa juga mungkin ada yang lain ya, kita bisa menggunakan when else. Nah, kita lihat misalnya dengan penyelesaian dengan rekombinasional standar biasa dan menggunakan yang bisa when. Ini contohnya adalah kita ingin membuat multiplexer. Ya, multiplexer kita itu masing-masing masukannya adalah apa? Yang aktif ya, dan setiap jalur itu kita beri nama A, B, C, D. Kemudian karena kita cuma 4, dan kita cuma selektornya juga perlu hanya 2 bit saja. Kalau seandainya kita punya di sini ada 6, maka minimal Anda harus punya 3 bit. Ya, mungkin bukan 1, tapi di sini adalah 2. Atau kalau Anda misalnya, saya ingin mengambil data di setiap jalur selektor saya itu misalnya 8 bit, ini Anda ganti dengan 7, ini juga harus Anda ganti dengan 7. Misalnya lagi kalau selektor saya itu punya 4 bit di sini misalnya, dari 3 sampai 0 misalnya. Ini data saya cuma A, B, C, D. Apakah bisa digunakan? Ya, bisa digunakan. Tinggal 2 bit yang terakhir Anda beri nilai 0 aja. Misalnya. Nah, solusinya seperti ini ya. Ini agak bertele-tele. Jadi misalnya kita ingin output untuk X3 ya. Di sini Anda ambil dulu nih X3. Di-assign dengan ya X3 itu akan kita assign dengan A3 ya kalau selektornya adalah yang 00. 1 dan nolnya itu sama dengan, karena kalau 0 di not kan 1 ya, ini di not sama 0 kan 1, jadi tergantung nilainya sekarang dari A ya. Dan juga kalau kita kalikan dengan 1 dan 1 kan nilainya tergantung dari apapun juga ini ya, kalau dia 1 ya nilainya 1,
Kalau 0 ya biarkan 0. Nah, sekali lagi ini tergantung dari selektornya. Selektornya ini yang ada di sini. Ini kalau Anda amati, itu masih urutannya sama. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita punya 4 opsi. Kalau dia satu-satu, maka akan diumpankan ke mode. Ya, diumpankan ke mode. Kalau dia 1, 0, ya, akan diumpankan ke ini kan or. Ya, jadi begitu misalnya kita 00, ini ya, 0, maka yang aktif kan hanya yang A3. Yang lain bagaimana? Yang lain sudah pasti akan. Kenapa? Karena not dari 0 kan 1 di sini. Tapi di sini kan 0. Apapun juga yang kita kalikan dengan 0, pasti hasilnya akan 0. Tetap ya. Di sini juga sama nih. Apapun juga yang kita kalikan dengan 0, tapi di sini dengan 0. Ini juga pasti 0. Jadi yang aktif hanya yang A3. Nah, itu prinsip dari multiplexer untuk memilih salah satu saluran. Nah, sekarang salah satu saluran itu punya 4 bit ya. Karena itu kita tinggal copy saja di sini. Ya, lalu kita ganti dengan untuk bit kedua. Ya. Jadi bit ketiga, bit kedua, kemudian untuk X1 dan X2. Ini sama saja. Ya. Bagian di sini sama. Nah, yang menjadi kerepotan dengan teknik ini itu adalah kalau bitnya besar. Jadi misalnya 16 bit misalnya gitu. Apa yang terjadi? Ya, Anda harus tulis nih 16 bit ini. Mulai dari X15 sampai X0. Apa yang terjadi juga kalau misalnya selektornya nggak cuma 2, 3 misalnya. Ya, Anda harus buat masing-masing 8 baris di sini. Ya, sehingga kompleksitas dari program kita menjadi banyak yang ditulis, nah, tapi sebetulnya maksudnya sederhana. Nah, PDL itu menyediakan contoh yang uh, lebih sederhana, ya, dengan menggunakan bit select main. Nah, Pak, berarti apakah kita harus mengabaikan, ya, mengabaikan menggunakan and or dan seterusnya? Artinya tidak, karena ada beberapa deskripsi tertentu itu lebih simpel kalau kita menggunakan persamaan boolean, ya. Jadi contohnya di sini ini kan tetap kita hanya ingin memisahkan misalnya memory write, memory read, write, dan yang read, misalkan pin yang ada di sini. Pin di sini. Ya, pin inputnya dari memory operation, write, dan read, lalu diikuti dengan echo operation. Operation, echo operation, read, dan lain. Ya, jadi dia menggunakan selektor ini untuk memisahkan apakah akses dari mikroprosesor itu dia ingin mengakses memory write, atau dia ingin mengakses memory read, atau dia ingin mengakses I/O write, atau dia ingin mengakses I/O read. Karena memori itu kan ada di internal biasanya ya, perangkatnya. Dan kalau kita punya input output, itu kan kita ingin mengakses data dari eksternal. Alamatnya barangkali sama, tapi jalurnya saja yang berbeda. Nanti baca dulu untuk proses. Nah, sekarang kita akan lihat penyelesaian multitasking tadi dengan menggunakan bit select one atau dengan kata lain disebut dengan selective signal assembly. Nah, dengan selectnya ini maka dia menggunakan selection. Jadi formatnya sederhana ya, bit input sinyalnya apa, ini seleksinya, seleksi ya, S-nya ini, kemudian select, kemudian diikuti dengan outputnya. Outputnya itu akan diassign dengan nilai berapa kalau seleksinya berapa. Jadi tinggal karena cara misalnya ini sinyal, kemudian saya ingin ini X,
Ini adalah A, B, C, D. Ya. Lalu ini kalau 00, insinyalnya 00, itu 10 dan 1. Contohnya seperti ini. Ya, kita sama seperti tadi ya, membuat multiplexer. Ya, input kita masih sama, nah, entity-nya sama. Yang membedakan adalah struktur. Ya, cara penulisannya terlihat lebih simpel ya kalau kita menggunakan multiplexer dengan bit S select, nah, X kita assign dengan A ketika S-nya ini sama dengan 0. Kita assign X dengan B ketika S-nya ini setara dengan 0 ya, dan seterusnya. Bagian yang D itu seperti yang saya sebutkan tadi, kita isi dengan others. Terus itu punya nilai yang macam-macam. Nah, nanti dengan 77 nilai yang lain ya, selain 4 tadi yang kita sebut. Jadi setiap bit di sini, setiap bit yang ada di sini itu sebenarnya punya 9 value. Jadi kalau 2 bit berarti kemungkinannya ada 81. Tapi karena kita menggunakan yang 000 nah, secara prinsip sebetulnya sama seperti sebelumnya. Di sini adalah selektornya, kemudian ini adalah inputnya. Input yang bagi dikeluarkan ke secara prinsip masih sama menggunakan bit select when. Dan prinsipnya di bit select when ini, when-nya itu adalah mutually eksklusif. Arti mutually eksklusif adalah saling bisa. Gitu. Jadi tidak boleh kita mencampurkan antara data yang satu dengan data yang lain. Jadi, misalnya kita sudah atur kan itu hanya khusus untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kita atur itu cara menggunakan bit sequence. When-nya itu harus saling bisa. Apakah ada yang tidak saling bisa? Tidak. Jadi kita akan lihat model yang disebut dengan priority. Priority itu kan berdasarkan prioritas. Jadi yang di prioritas yang tertinggi itu pasti akan lebih ditambahkan sinyalnya daripada yang low priority. Nah, kita bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan when else. Nah, sebuah when else yang dinilai berdasarkan pada kondisi sinyal name, ya, kemudian di-assign dengan value yang kita assignkan ke sinyal ini kalau kondisinya cocok. Ya. Dan kemudian else itu berarti baru value yang B. Ya. Kalau kondisinya cocok, nah, cocok, jadi else lagi apakah C kalau kondisinya tidak cocok dan seterusnya. Ya. Yang kiri dengan value D. D. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, Anda amati di sini. Yang di atas ini sama ya, persis dengan sebelumnya. Karena kita buat MOOCs, tapi dengan menggunakan NS. Kita menjaga supaya karena kita menggunakan multiplexer, maka kita menjaga supaya sinyalnya tetap mutually eksklusif. Jadi di sini harus kita atur S sama dengan kondisinya ini. Kondisinya ini kita isi dengan S. Kondisinya ini kita isi sama dengan. Kemudian kalau Anda amati, ini kamu jual eksklusif ya, ini khusus untuk yang S00, S01 di sini, S10 di sini, dan S yang lain. Itu X akan desain dengan D. Ya, kalau S-nya 00, maka otomatis
X akan desain dengan A. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah penggunaan sama dengan ya, di when. Ini berbeda dengan kalau Anda amati dari sinyal bit select when. Select when yang ada di sini. Karena bit select when yang ada di sini, ini nilainya sudah mati. Fix. Ditentukan masing berdasarkan sinyalnya. Mati berdasarkan sinyalnya. Kita nggak bisa mengatur atau mengendalikan bagian yang ada di sini. Misalnya aku besar, aku kecil. Kita mengendalikan. Tapi kalau dengan menggunakan kondisi yang sinyal assignment atau NS, itu kita bisa mengendalikan output berdasarkan dari kondisi yang ada di sini. Itu bedanya. Nah, ini yang kita lihat ya. Ya, pada contoh di sini kan kita menggunakan sama dengan. Bisa juga nanti kita atur lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Itu bisa kita atur, bisa kita kendalikan di sini. Jadi kalau Anda menggunakan yang selection tadi, mungkin karena sinyalnya sudah dipastikan harus 00, 01. Jadi dengan when else, kita punya security. Nah, when else itu juga bisa digunakan dalam sinyal sifat prioritas. Jadi kalau Anda amati di sini, itu sinyal C itu akan desain dengan W kalau A sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi kalau A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan E sama dengan 1? Ya. Kalau keempat-empatnya ini muncul sama dengan 1, maka secara otomatis yang diprioritaskan adalah yang ini. Dan yang A di sini. Karena ini akan muncul memaksa C itu sama dengan. Ini yang disebut dengan priority. Bentuknya sama seperti ini, positif Wx C misalnya objek maksudnya ini diatur berdasarkan apa? Video. Nah, persamaannya seperti ini. Yang berbeda dengan yang tadi ya, dengan menggunakan selection, ini kan ditulis semua nih. Yang kemungkinan-kemungkinannya kan ditulis semua. Jadi dalam hal ini, kita hanya melihat prioritasnya itu berdasarkan A. A ini adalah prioritas pertama. Ya. Itu akan kalau muncul, maka akan W akan desain ya, C. Nah, sebaliknya, kalau bukan A, tapi B, maka X desain C. Nah, kalau bukan A, bukan B, C, maka berarti Y desain C. Kalau bukan A, bukan B, bukan C, tapi D, maka berarti Z ini ya. Z ini akan desainkan ke. Nah, mintanya juga multiplexer ya. Ini adalah priority. Dia berdasarkan prinsip prioritas. Siapa yang punya prioritas yang lebih tinggi, maka dia yang akan dimunculkan yang disebut dengan priority. Nah, kalau yang tanpa prioritas gimana? Ya, yang tanpa prioritas ini sederhana saja. A and B. Mana yang duluan terserah gitu ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, silakan tuliskan tanpa prioritas. Selama salah satu di sini punya satu, C akan punya ini kan or. Salah satu dari output ini punya satu, C. Nah, ini menggunakan aku ya. Yang menulis yang menulis pasti akan salah. Jadi kalau dia muncul eksklusif, dia boleh muncul. Nah,
Berikutnya nih ya, MB Z atau kita if punya B, C. Nah, kita bisa juga menggunakan ya hasil dari BDL. Nah, saya punya input A, B, C, dan D. Gimana caranya menggabungkan saya ini menjadi satu saja. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan APK. Dan itu turun, atau masukkan ke pinnya. Anda turun ke titik sign variable dulu. Dengan cara seperti itu, Anda bisa menerapkan with select when dengan APK di sini 4. Digabungan dari A, B, C, ya, konsepnya juga itu menggabungkan input menjadi lagu sistemnya. Nah, lalu seperti yang saya sebutkan tadi ya, di statement tadi, untuk with select when itu kita agak repot ya. Kalau harus menjadi angka 1,1, padahal yang kita inginkan itu misalnya angkanya itu adalah range dari nilai pada nilai yang, nah itu bisa diatasi dengan menggunakan when else. Nah di when else itu yang penting adalah kondisi di sini bisa diperiksa true atau false. Untuk memeriksa true atau false, dia membutuhkan yang disebut dengan statement relasional operator. Statement relasional operator. Di statement relasional operator ini, itu bisa equal sama dengan atau tidak sama. Kalau tidak samanya itu adalah stress sama dengan stress. Atau dengan magnitude operator. Misalnya kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan. Nah, definisikan untuk tipe skala atau split range. Ini seperti ini. Dan nilai skala dengan split range. Nah, tentu saja ya, output dari kondisi ini, yang S seperti ini, jadi nilainya ada dua, itu boolean, true atau. Nah, itu yang perlu diamati ya. Kita menggunakan DNS ketika kita ingin mengisi dua range panjang. Kemudian tipe dari ukuran operator harus sama. Jadi, nah ini karena dia strong language, tipe dari ukuran relasional operator harus. Misalnya, Anda membuat A, itu tipe datanya adalah standard expression. Tapi di sini itu adalah numerik ini, angka numerik. Karena angka numerik dengan tanda petik itu beda, tipe datanya beda. Dia akan menghasilkan itu. Kenapa tipe datanya tidak? Bagaimana caranya supaya bisa sama? Aku yang namanya overloaded operator. Jadi Anda sama dengan ini harusnya bisa disepakatkan. Ya. Nah, kadang-kadang library sudah menyediakan. Kalau tidak disediakan, Anda bisa membuat itu di bagian belakang. 7 kita akan bicara tentang fungsi dan tersebut. Ini yang bagian fungsi. Nah, di sini itu ada entity compare. Saya ingin membandingkan ya. Mungkin ada di sini. Kemudian apa? Memberikan unsign. Ya. Hanya ini unsign. Dia berupa data angka. Angka aktif. Dia belum satu. Kemudian kita compare data sama dengan struktur ke S. Ini sudah di sama dengannya,
ini sudah diutarakan dengan tipe desain dan tipe satu dua. Ya, ini saya menggunakan Word, mulai dari Word, CSS, dia sudah menyediakan standar template, menyediakan fasilitas-fasilitas fungsi baru dan saya kira di teknologi yang sekarang lebih maju, jadi Anda bisa memanfaatkannya dengan baik. Untuk di sini, ini arithmetic, buat edit, Anda lihat standar vektor itu digabungkan dengan numerik. Bisa jalan, apa ya? Nah, kalau misalnya ini contoh yang ini ya, dengan Tomcat. Tomcat kadang-kadang juga masalah. Nah, ada tidak tertentu. Supaya bisa match, Anda bisa menggunakan juga paket untuk matching. Nah, di sini perlu dicatat juga ya, bahwa tanda petik ini penting. Kalau kita menggunakan lebih dari satu bit, kita tanda petiknya harus dua. Dan kalau Anda bekerja dengan satu bit, tanda petiknya hanya. Nah, ini beberapa contoh yang lain. Nah, bisa backgroundnya 4, oke, sekali makan jadi, nah, kita bisa menyesuaikan. Oke, sampai di sini dulu perkembangan ini, versi sebelumnya,